yang lainnya. Yang kedua, saling bersaudara antara muslim dengan muslim, antara muslimah dengan muslimah. Saling bersahabat, saling bersaudara adalah di antara bentuk ibadah yang paling utama. Wa huwa thamaratul husnil khuluqi. Dialah merupakan buah daripada akhlak yang mulia. Jadi buah dari akhlak mulia adalah dua hal ini. Pertama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersaudara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dari semua akhlak-akhlak yang ada, dari semua perangai-perangai yang mulia, itu bermuara hanya pada dua hal ini. Yang pertama tadi saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersaudara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia bersabda, al-mu'minu alifun ma'lufun. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki perempuan, adalah mencintai dan dicintai. Ini mesti mutlak. Seorang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengaku beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi harus mencintai saudaranya dan dicintai oleh saudaranya. Subhanallah. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu." Tidak ada kebaikan bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan bagi orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mencintai saudaranya dan tidak dicintai oleh saudaranya. Allah, ini sangat luar biasa ini. Ini sangat luar biasa. Jadi tadi saya ulang kembali, buah daripada budi pekerti, akhlak yang mulia itu bersumber bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah tadi apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersaudara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW tadi, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW harus alifun ma'lufun, harus mencintai saudaranya dan dicintai oleh saudaranya. Kemudian para jemaah sekalian, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man aradallahu bihi khairan." Orang yang diinginkan oleh Allah baginya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini kebaikan berarti keberuntungan dunia dan akhirat. Kalau dibilang kebaikan berarti keselamatan dunia dan akhirat. Kalau dibilang kebaikan berarti kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Razaqahu khalilan shalihan." Maka dia Allah akan anugerahkan memiliki teman yang baik di dalam agamanya. Subhanallah. Jadi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan kebaikan. Dari makna kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, ketenangan dunia akhirat. Maka adalah bukan harta tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Allah akan anugerahkan kepadanya seorang teman yang baik di dalam agamanya. Bagaimana seorang teman yang baik dalam agamanya? Bagaimana ciri dari seorang teman yang baik dalam agamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In nasiya dzakarahu." Kalau dia lupa, maka pasti teman yang baik dalam agamanya akan mengingatkannya. Subhanallah. Sekarang, nanti, atau kemarin puasa Arafah enggak? Atau nanti ini Muharram ada puasa yang disunahkan,
puasa Tasu'a, puasa Asyura. Iya, misalnya kawan yang kelupaan, saya lupa, nanti Muharram kita puasa bersama-sama. Ini adalah orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Atau pengajian seperti ini, ingatkan kawan-kawan yang lewat WA grup, nanti besok hari Sabtu atau hari Ahad kita ada pengajian. Subhanallah, inilah contoh teman yang apa? Teman yang baik dalam agamanya. Orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Karena Rasulullah SAW bukan Allah anugerahkan kekayaan yang banyak atau duit yang banyak atau dunia yang banyak, tetapi Allah anugerahkan kepadanya seorang teman yang baik di dalam agamanya. Bagaimana cirinya teman yang dalam agamanya? Innasya dzakarahu, yang pertama kali, jika dia lupa, dia pasti akan mengingatkannya. Wa in dzakara a'adahu, jika dia sudah ingat, pasti dia akan menolongnya. Subhanallah, kalau lupa diingatkan, kalau sudah ingat ditolong, pasti dibantu, pasti. Subhanallah, inilah keuntungan, kebaikan yang didapat oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Orang yang diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allah anugerahkan dia seorang kawan, seorang teman yang baik di dalam agama. Tadi cirinya bagaimana? Pertama, jika dia lupa, dia akan mengingatkannya. Jika sudah dia ingat, pasti akan menolongnya, membantunya. Kemudian para jemaah sekalian, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man akha akhan fillahi ta'ala." Orang yang menjadikan seorang hamba Allah yang lainnya sebagai saudaranya, sebagai temannya, sebagai sahabatnya, tapi sahabat teman yang fillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan disebut oleh Al-Mughazali rahimahullah bagaimana tanda-tanda ciri-ciri bagi seorang sahabat, seorang kawan, seorang saudara yang fillah walillah. Cirinya bagaimana seorang sahabat yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW orang yang menjadikan orang lain sebagai saudaranya, tapi fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafa'ahu Allah Ta'ala darajatan fil jannati la yanaluha bi syai'in min 'amalihi. Allah akan angkat baginya satu derajat di dalam surga yang tidak bisa diraih dengan amal solehnya. Subhanallah. Ya Allah, kita punya ada saudara, punya teman, kita sudah kita anggap dia sebagai apa? Sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kawan, lama bersahabatnya, tapi fillah dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama. Artinya teman dalam agama. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan angkat baginya derajatnya di dalam surga yang dia tidak dapat meraihnya dengan amal soleh apapun. Subhanallah, ini sangat besar, sangat begitu luar biasa kemuliaan yang Allah berikan bagi seorang hamba Allah yang mampu menjadikan orang lain sebagai sahabatnya. Tapi sahabat harus fillah, sahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dalam dunia ini cari apa? Cari sahabat, cari teman, tapi yang harus apa? Yang fillah, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan pada hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, di antara sahabat itu, di antara kawan itu ada nanti yang pada hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada sahabat yang lain. Subhanallah. Dan hadis yang lain, Rasulullah SAW, di antara sahabat itu, di antara teman itu, di antara kawan itu, nanti pada hari kiamat ada yang bisa memberikan syafaat kepada kawannya. Kenapa demikian? Karena ibadahnya lebih maksimal daripada kita.
kita berdua bersahabat dalam karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita luar biasa ibadahnya, luar biasa baca Qur'annya, luar biasa qiyamul lailnya, luar biasa baca tasbihnya, luar biasa berselawatnya, yang pada akhirnya ibadah kita sangat jauh dari ibadahnya. Nah, sahabat yang seperti ini, kawan yang seperti ini kata kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya yang lain. Kemudian para jemaah sekalian, hadis yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kenapa sampai orang yang bersahabat di dalam dunia ini? Subhanallah. Kenapa ada orang yang tidak bersahabat? Kenapa sampai ada orang yang bersahabat dan ada orang yang tidak bersahabat? Kan demikian ya. Kita suka ada klik ya. Baru ketemu, baru kenal sudah apa? Sudah klik ini. Buat agama, bukan buat urusan dunia. Kayaknya enak nih sahabat nih. Kayaknya enak tempat ini buat kita seharian ngaji kemana-mana, buat ibadah. Ya, udah klik, baru sekali ketemu. Kenapa demikian? Ada yang kita baru ketemu, masalah. Kok begitu ya? Malah kita kayaknya jauh dari Allah ya. Nah, karena demikian ya. Kenapa ada yang seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu pada waktu di alam ruh, sebelum masuk ke perut ibu kita masing-masing, di alam ruh bertemu semua saling berkelompok. Subhanallah. Ruh kita di alam ruh, bukan alam ruh, kemudian masuk ke perut ibu kita, baru alam dunia, alam ruh, alam rahim, alam dunia, terakhir alam akhirat. Nah, ini ruh-ruh yang ada. Semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam ruhnya junudun mujannadah. Mereka saling apa tadi? Saling berkelompok. Allah Subhanallah. Fama ta'arafa minha talaf. Ruh yang berkelompok tadi, yang sudah mengenal mereka satu sama lain di dalam ruhnya, sudah klik, maka ikhtilaf. Pada waktu mereka melahirkan ke alam dunia, mereka akan menjadi sahabat yang baik. Subhanallah. Jadi kita ini masing-masing di alam ruh sudah apa ya? Sudah ketemu ini. Ini bukan baru di alam dunia, di alam ruh sudah ketemu. Sudah klik di alam ruh kita. Pas lahir, masuk ke alam rahim ibu kita, masuk ke alam dunia, lahir ke alam dunia, remaja ketemu teman dalam agama. Atau sudah dewasa, atau sudah tua, ketemu berteman bersahabat dalam agama. Subhanallah. Kenapa demikian? Nempel terus sampai akhir hayatnya masing-masing. Jadi kematiannya yang memisahkan sahabat ini kedua-duanya. Kenapa demikian? Di alam ruhnya mereka sudah bersahabat. Subhanallah. Kenapa ada orang yang tidak bersahabat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama tanakara minha ikhtalaf." Yang di alam ruhnya mereka tidak berkelompok, tidak bertemu di dalam ruhnya, tidak berkelompok di dalam ruhnya, ikhtilaf. Lahir ke alam dunia pun mereka sama, tidak akan menjadi sahabat pada waktu di alam dunia. Kita kan demikian ya. Berteman sama dia jadi pemol mulu, gitu ya. Ya kan gitu ya, ada kawan berteman sama dia jadi kita ngaji, jadi kita baca Quran. Berteman dia cuma gosip doang, ngomongin orang doang, gibah doang. Ada demikian ya. Ada kita usah, jadi dosa, berteman sama dia, mendingan sama dia. Sahabat sekali kita diingatkan untuk ngaji, ayo baca Quran, ayo baca tasbih, ayo salawat, dan demikian. Demikian. Kenapa seperti itu? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di alam ruhnya sudah bertemu, di alam dunia menjadi sahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam ruhnya tidak bertemu, tidak berkelompok, maka lahir ke alam dunia pun sama, tidak akan menjadi sahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak usah kaget kalau ketemu udah klik ya. Kita seperti itu ya. Ini enak ini orang ini ngomongnya enak, gak pernah gunjing orang. Kalau ngomong kita diarahkan kepada kebaikan dalam agama, langsung klik terus bersahabat sampai
sampai puluhan tahun, sampai punya cucu. Saya punya jamaah itu ada yang demikian tuh. Dari remaja bersahabat sampai dia nikah, sampai dia punya anak, sampai punya cucu, masih bersahabat. Subhanallah. Saya tunjukin fotonya saat ini waktu saya remaja. Oh, sekarang udah tua, dua-duanya sama. Subhanallah. Saya bilang dulu di alam roh kalian berdua, kalian bertemu. Di alam roh bertemu sampai ke alam dunia Allah lahirkan, maka tetap bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jamaah sekalian, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan berdasarkan hadis-hadis di atas tadi, maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan fal-insanu yuhibbu ghairahu. Tabiat seorang manusia itu pasti akan selalu cinta kepada orang lain. Perempuan, laki pun demikian. Ada rasa apa? Cinta kepada orang lain. Bagaimana pilihan cintanya? Imma lidzatihi likawnihi jamilan mahbuban fi dzatihi. Yang pertama, ada kalanya cinta karena orangnya cantik, karena orangnya tampan. Jadi zatnya, bukannya pribadinya, tapi apa? Zat orang ini, tampilan orang ini. Jadi ada orang yang dia cinta kepada seorang artis ya, bergila-gila, Allah, sampai mau membayar 1,5 juta cuma buat gadah-gadah doang itu. Iya, ada orang yang demikian. Iya, saya tahu dari mana. Saya punya murid yang muda-muda. Itu dia pernah nonton konser artis Korea. Tahu siapa namanya? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Dia bayar tiket 1,5 doang untuk apa? Dadah-dadah doang. Cuma meeting doang, greet and meet. Ya Allah, cuma bertemu doang, tegur sapa bertemu doang. Itu bayar 1,5 satu orang. Itu yang hadir ribuan. Berapa miliar untung itu artis? Ya Allah, saya bilang iya. Dia cinta kepada itu orang karena apa ya? Karena fisiknya, karena casingnya. Oh tampan, oh ganteng, oh cantik. Itu yang pertama. Seseorang bisa mencintai orang lain sebab fisiknya, sebab zatnya. Atau yang kedua, au likaunihi wasilatan ila gharadin kharijin an dzati wa dzalika al-gharadu muta'alliqun bi masalihid dunya. Atau dia mencintai orang lain karena orang lain ini menjadi perantara dia untuk mendapatkan urusan dunianya. Rekan bisnis, rekan dagang, teman bersahabatnya karena bisnis, karena dagang, karena saling berjualan, kan demikian. Ada hubungan, tapi hubungan apa? Urusan dunia. Sebab kita bersahabat dengan si A ini, kita bisa berdagang, kita bisa berjualan, kita bisa berusaha. Misalnya ada toko ABC yang menjual tepung terigu, paling murah toko yang B ini. Pasti kita menjadikan dia sebagai apa? Sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai rekan, tapi hanya untuk kemaslahatan urusan apa? Urusan dunia saja. Pasti kita kalau beli apa-apa sama dia, contoh ibu sayur misalnya, atau sembako atau telur misalnya, pasti beda Rp1 saja sudah bergeser. Betul nggak begitu ya? Iya, pasti geser. Itu murah sana tuh. Padahal cuma beda 500 perak. Sekilo misalnya 3.500 toko sebelah. Toko yang lainnya 3.000. Pasti ibu belajar dari toko yang sekilo 3.000 pasti itu. Kenapa demikian? Cinta kepada orang itu untuk kemaslahatan urusan dunia saja. Cinta dengan toko atau pemilik tokonya, menjadi teman, menjadi sahabat, tapi hanya sebatas urusan dunia saja. Yang ketiga, sekali kali seseorang cinta kepada orang lain bisa karena fisiknya, zatnya, cantik, ganteng, tampan. Atau yang kedua tadi, cinta kepada orang lain
karena ini orang menjadi perantaraan baginya untuk mendapatkan urusan dunia. Yang ketiga, wa imma an yakuna wasilatan ila huzn fil akhirah. Seorang bisa mencintai orang lain karena orang yang dicintai ini menjadi perantara untuk mendapatkan bagian daripada akhiratnya. Sebab bersahabat dengan dia, sebab cinta dengan dia, kita bisa tahu cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara tayamum yang benar, cara puasa yang benar, cara zakat yang benar, cara kurban yang benar. Sebab kita bersahabat kepadanya. Ini orang, ini sahabat, ini kawan, ini teman, merupakan perantaraan kita untuk mendapatkan bagian dari kebahagiaan akhirat kita. Kita hampir dia, kita sahabat, kita menjadi sahabat dia terus. Kenapa demikian? Sebab kita bersahabat dengannya, wudhu kita jadi baik, jadi benar. Kemudian sholat kita jadi apa? Jadi baik, jadi benar. Semua ibadah kita jadi benar. Maka ini orang bersahabat kepadanya, sebab orang yang disahabatinya, yang ditemaninya adalah perantara untuk mendapatkan bahagian yang membuat dia bahagia nanti kelak di akhirat. Sudah berapa ini? Sudah 3. Yang keempat, seseorang itu bisa cinta kepada orang lain. Imma an yakuna lillah wa fillah, la yanalu bihi dunya wa la akhirah, bal li kaunihi min ibadillah. Ini yang keren, tinggilannya keempat. Dia cinta kepada orang lain lillah wa fillah, bukan untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhiratnya, tetapi dikarenakan orang yang kita ini adalah termasuk daripada hamba-hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Jadi ada hamba-hamba Allah yang saleh, ada manusia di perempuan yang saleh dan salihah. Ada orang cinta kepadanya. Cintanya bukan untuk urusan dagangnya, bisnisnya, usahanya, jualannya, juga bukan untuk akhiratnya. Tetapi karena apa? Karena ini oranglah hamba Allah yang saleh dan salihah. Ada begini ya? Ya, ada seorang yang saleh di kampung kita cinta kepadanya, bukan untuk urusan dunia, juga untuk bukan urusan akhirat, tetapi karena ini hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Ini peringkat tempat yang terbaik di antara yang lainnya. Yang terakhir adalah faman ahabba syai'an ahabba man ahabba. Ini yang bertiga. Orang yang cinta kepada orang lain, maka dia akan cinta orang yang mencintainya. Subhanallah. Jadi itu lebih tinggi lagi. Kalau tadi hanya cinta kepada orang itu saja, hal ini lebih dahsyat lagi. Orang yang cinta kepada orang lain, menjadi sahabat orang lain, maka dia akan mencintai orang yang mencintainya. Subhanallah. Jadi itu adalah Rasulullah SAW penuh dengan kecintaan, penuh dengan apa? Persaudaraan. Makanya saya bingung kalau ada orang yang dia dalam apa? Dalam kita bersahabat fillah wa fillah, berteman fillah wa fillah, tetapi ada bermusuhan, tetapi bahkan ada yang bebuyutan, sampai dia bilang, nanti kalau saya mati jangan kabari dia, kalau sampai kabari dia saya akan bawa lagi. Sampai begitu kalimatnya, ya Allah. Jadi ajaran dari Muhammad SAW demikian, penuh kecintaan, penuh persahabatan. Jadi persahabatan karena Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan kecintaan yang luar biasa. Jadi orang yang bersahabat dengan orang lain, kemudian sampai timbul kecintaan kepadanya, pasti dia akan mencintai orang yang dia sahabati, orang yang dia temani, orang yang dia menjadi kawan. Kemudian para jamaah sekalian, maka Al-Imam Ghazali rahimahullah dia mengatakan, ketahuilah, i'lam anna kulla ahadin la yasluhu lis-suhbati. Setiap orang itu tidak semua layak menjadi sahabat. Nah, ini baru poinnya ini.
baru poin-poinnya. Tadi baru sekedar mukadimah pembukaannya. Ini baru poin-poinnya. Setiap orang itu tidak layak untuk menjadi sahabat. Jadi tidak semua orang jadi sahabat kita. Makanya sahabat sedikit, kenalan banyak. Iya Bu ya. Jadi kita punya kenalan banyak di mana-mana. Di kampung A, di kampung B, kampung C. Kenalan itu banyak di mana saja kita kenal orang harus. Tetapi sahabat itu sangat sedikit. Jadi milih sahabat harus seleksi luar biasa dekatnya. Seseorang itu bersahabat dengan orang lain itu tidak semua orang layak untuk menjadi sahabatnya. Kenapa demikian? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung dari agama sahabatnya. Orang dulu bilang apa? Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka akan wangi. Berteman bersahabat dengan tukang las, akan apa? Akan terbakar juga. Kita dekat dengan tukang las, bersahabat, kita ngobrol dengan dia, pasti kita percikan apinya, bakar apinya. Jadi bolong baju kita, bolong anak kita, demikian. Jadi orang itu tidak semua layak untuk menjadi sahabat, menjadi teman. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu tergantung di mana agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka silahkan perhatikan Rasulullah SAW, siapa orang yang dia jadikan sebagai sahabatnya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang takut kepada Allah, maka pasti kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Kalau kita bersahabat dengan orang yang suka gemar baca Quran, pasti kita akan suka dan gemar baca Quran. Kalau kita suka dengan sahabat, bersahabat, berkawan, berteman dengan orang yang tukang belanja, tukang shopping, tukang healing, pasti lambat laun akan seperti dia. Itu ke bawah pasti tahu itu. Itu orang shopping aja, tahu di mana aja. Pokoknya tempat-tempat bulan Jakarta dia tahu. Satu, ada Sogo Jongkok. Tahu nggak ada Sogo Jongkok? Di Tanah Abang itu. Abang Sogo Jongkok. Orang terkenal dengan Sogo Jongkok. Harganya murah, harganya bagus, barangnya barang kualitas. Maka orang-orang bilang apa? Itu Sogo Jongkok harganya. Dia tahu kemana? Allah, kerjaannya shopping, kerjaannya healing, pasti weekend healing. Allah habisin duit aja seperti itu. Allah, makanya Rasulullah berikan, seseorang itu hendaknya memperhatikan siapa orang yang akan dia jadikan sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Artinya apa? Fala budda min i'tibari iddati khisalih. Wajib memilih sahabat dengan ciri-ciri bawah ini. Ini baru sepoinnya. Bagaimana sahabat yang harus kita pilih? Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dia mengatakan, an yakuna aqilan. Sahabat pilih yang cerdas, yang pintar. Jangan cari yang apa? Jangan cari yang bodoh. Cari sahabat yang pintar, cari sahabat yang cerdas. Jangan cari sahabat yang bodoh. Kenapa demikian? Tidak diperbolehkan menjadi sahabat yang bodoh, dikarenakan sahabat yang bodoh itu yang berruga wa huwa yuridu an yanfa'aka. Sahabat yang bodoh itu yang tidak cerdas pasti akan membuat engkau menjadi bahaya, menjadi binasa, menjadi hancur. Itu sudah pasti. Kenapa demikian? Dia hanya ingin memanfaatkan diri engkau saja. Jadi orang yang bersahabat tapi cuma pengen ngambil manfaat dari diri kita. Misalnya kita ada uang, dia bersahabat kepada kita karena apa? Duitnya. Terus selama masanya duit kita pergi. Duitnya habis, lupa. Duitnya habis, ditinggal kita. Selamat jalan masing-masing Allah. Makanya benar kata Rasulullah SAW,
perhatikan orang yang akan kau jadikan sebagai sahabat. Pertama dan syaratnya, cirinya seorang itu yang menjadi sahabat harus yang cerdas, harus yang pintar. Jangan orang yang bodoh, jangan orang yang pandai. Kenapa demikian? Orang yang bodoh, orang yang pandai jadikan sahabat, dia pasti akan membahayakan engkau, akan menghancurkan engkau, akan membinasakan engkau. Yang kedua adalah sahabat itu harus yang hasanul khuluqi, harus yang bagus, yang baik perangainya, harus yang bagus, yang baik, yang mulia perangainya, akhlaknya. Kenapa demikian? Karena salah seorang ulama yang bernama Al-Qamah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau ingin berpulang ke rahmatullah, maka beliau berikan pesan kepada putra beliau. Apa kata beliau? Idza aradat laka suhbatur rijal hajatun fashab man idza khadamtahu sanaka. Apabila engkau ingin bersahabat kepada orang lain, maka pilih sahabat yang bila engkau berkhidmat kepadanya, engkau melayaninya, maka dia akan menjaga engkau. Kalau sudah nempel, dia jaga kita, jaga kehormatan kita. Kalau tiba-tiba tahu-tahu kata orang lain, kamu diomongin sama dia, ini berarti bukan apa ini? Ini bukan sahabat, ini seperti ini. Akhlaknya sudah buruk, perangainya sudah tidak baik. Di depan kita lain, di belakang kita lain. Kau tidak ada orang lain. Itu tadi kamu diomongin sama dia. Padahal itu sudah lama ini bersahabat. Ini bukan sahabat. Kenapa dia? Ciri yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sahabat itu harus orang yang berakhlak mulia, harus yang berperangai mulia. Yang kedua adalah kata Al-Qamah radhiyallahu taala anhu, bagaimana sahabat yang bagus itu? Wa in qa'adat bika mu'natun malika ishab man idza madatta yadaka bi khair maddaha. Apabila engkau bersama seorang itu, apabila engkau butuh suatu kebutuhan, maka dia akan cepat menolong engkau. Itu sahabat. Di waktu kita susah, di waktu kita dalam keadaan sulit yang luar biasa, kita butuh uang, kita butuh bantuan uang, maka ini sahabat langsung menolong kita. Subhanallah. Jarang ya. Biasanya orang kalau duitnya ada, kalau dia baik, ditolong, ditemani, ditempel terus, nanti duitnya habis ditinggali. Kalau sahabat tidak demikian. Sahabat itu, kawan itu yang filah wa filah adalah bila kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sangat sulit, kita butuh uang ini, maka dia akan datang menolong kita. Itulah sahabat kita. Yang kedua kata Imam Al-Qamah radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga kata beliau, idza sa'altahu a'taka wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Apabila ada sahabat yang bersahabat fillah wa fillah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat ada keburukan dari diri engkau, maka dia akan tutupinya. Kecil kita pasti ada keburukan. Kita udah baik dalam agama, pasti ada apanya? Ada minusnya pasti. Setiap orang itu pasti ada minusnya, pasti ada kurangnya. Kantornya sembarangan misalnya, atau misalnya kalau lagi tahap sembarangan, terus makan, kan seperti itu ya. Itu kan namanya sayi'ah, itu keburukan. Yang tahu sahabat kita doang berdua gitu. Nah, bila dia melihat keburukan dari diri kita, maka dia akan tutupinya. Gak dibuka kita punya aib. Dia tahu kita punya keluarga demikian keadaannya, anak kita demikian keadaan, tutupi itu semua. Tidak diapakan, tidak diumbar kepada orang lain. Itulah merupakan ciri sahabat kata Imam Al-Qamah radhiyallahu taala rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia mengatakan ciri yang ketiga sahabat itu harus bagaimana? Harus yang ghairu fasikin, tidak boleh yang fasik. Tidak boleh yang fasik. Apa itu fasik?
Fasik adalah al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya laki pakai celana pendek atau laki pakai cincin apa? Cincin emas, atau laki pakai kalung, laki pakai gelang. Itu fasik namanya semuanya. Atau perempuan pakai baju apa? Pakai baju laki. Baju laki, rambutnya pendek, ya. Kemudian apa lagi?